Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Berjumpa kembali dengan lanjutan video tutorial e-kinerja. Setelah melakukan edit profile bagi pengguna baru ataupun pengguna yang ditugaskan pada jabatan atau unit organisasi baru pada video tutorial e-kinerja sebelumnya, tahapan selanjutnya dalam penilaian kinerja pegawai adalah membuat saran kerja pegawai tahunan (SKP) tahunan. Perlu diingat bahwa SKP dan yang dihitung terakhir adalah SKP tahunan, yang merupakan bagian penilaian kinerja pegawai di samping perilaku kerja. Untuk membuat SKP tahunan, pada halaman beranda user, pilih menu SKP, target dan realisasi tahunan. Buat periode SKP tahunan, tambah dari tanggal bulan tahun sampai tanggal bulan tahun. Ketik dengan format tahun, bulan, tanggal. Nomornya sudah ada di sini 2021-0104 untuk periode awal, atau dipilih pada box kalender. Untuk periode awalnya dari dan 2021-1231 untuk periode akhirnya sampai atau dapat keluar dengan memilih tanggal pada kalender. Yang perlu diperhatikan dalam pengisian periode tahunan adalah tanggal tersebut merupakan hari kerja. Pada tahun 2020, bulan satunya tanggal 2 adalah hari kerja, tapi pada tahun 2021 hari kerjanya dimulai pada tanggal 4. Jadi periodenya dimulai pada tanggal 4 Januari. Setelah selesai pengisian, klik tombol simpan. Tahun SKP berhasil dibuat. Di sini ada beberapa icon. Edit adalah untuk mengubah periode SKP. Hapus menghapus periodenya. Periode tahunan ini dibuat lagi apabila terjadi perpindahan tugas atau jabatan untuk mengisi SKP tahunan pada tugas jabatan yang baru. Pada tugas jabatan yang lama, untuk tugas jabatan rutin tentu dibuat selama 12 bulan. Artinya setiap bulan ada kegiatan tugas jabatan tersebut. Namun untuk tugas jabatan yang baru, tentu lamanya tugas jabatan tidak. Untuk yang rutin adalah sisa waktu setelah dikurangi dengan yang telah dilaksanakan pada jabatan yang lama. Berlaku bagi yang pindah tugas jabatan atau mengemban jabatan yang baru. Pegawai yang menduduki jabatan yang baru dan sebelumnya terdapat pegawai yang telah menyusun SKP pada jabatan tersebut. Jadi apabila ada pegawai yang pindah tugas, SKP-nya telah pernah pada jabatan yang diduduki, kemudian itu pernah dibuat oleh pejabat yang sebelumnya, SKP-nya dapat
dijadikan acuan untuk menyusun SKP yang baru bagi yang bersangkutan. Tentunya dengan penyesuaian antara lain kuantitas dan waktu. Kita lanjutkan, setelah periode SKP tahunan dibuat, isi SKP tahunan dengan memilih ikon berkas pada kolom target SKP. Klik tombol tambah. Ini kita mulai mengisi SKP. Maka akan muncul jendela pengisian SKP. Sekarang kita uraikan pengisian SKP tahunan. Baris ke-1 adalah pilihan untuk mengisi SKP tahunan atasan. Maksudnya adalah suatu tugas jabatan seorang pegawai yang dilakukan idealnya menurunkan cascade atau berkorelasi dengan kegiatan tugas jabatan atasannya. Dalam versi aplikasi yang diterima bulan Desember 2019 ini, khusus pegawai yang atasan langsung atau pejabat pimpinan kosong sehingga diisi oleh PLT atau PLH atau secara hierarkis atasan yang lebih tinggi, kegiatan tugas jabatannya dapat tidak berkorelasi langsung. Mengingat belum tidak dimungkinkan profil yang bersangkutan sehingga SKP tahunan atasan langsung dipilih belum cascade bagi yang atasan langsungnya PLT atau PLH atau pejabat yang di atasnya secara hierarkis. Kegiatan tugas jabatan pada SKP tahunan atasan untuk dipilih oleh pegawai yang muncul adalah SKP tahunan sesuai dengan profil atasan dari menu edit profil. Jika kegiatan tugas jabatan pada SKP tahunan atasan tidak muncul, hal ini dapat diduga penyebabnya antara lain belum dipilihnya atasan langsung pada menu edit profil atau atasan langsung belum membuat SKP tahunan. Bila atasan langsung belum membuat SKP tahunan, maka jika pegawai akan meneruskan pengisian SKP tahunan, dilakukan dengan pilihan belum cascading. Dan di masa berikutnya perlu dilakukan pembaruan dengan melakukan edit dan memilih kegiatan tugas jabatan dari atasan langsung yang sesuai setelah atasan langsung membuat SKP tahunan. Setelah memilih tugas jabatan pada SKP atasan yang cascading atau berkorelasi, uraikan kegiatan tugas jabatan pegawai yang bersangkutan. Sebagai contoh, pada tugas jabatan SKP yang dibuat oleh Kasubdit Disiplin dan Status Pegawai, SKP tahunan adalah memfasilitasi kegiatan tim pertimbangan kepegawaian. Kemudian kegiatan tahunannya adalah menyiapkan dan memfasilitasi rapat tim pertimbangan kepegawaian. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat kegiatan tugas jabatan antara lain
harus diuraikan secara jelas. Kegiatan harus dapat diukur berdasar ruang lingkup tugas jabatan relevan, kegiatannya disesuaikan dengan kemampuan dapat dicapai, dan memiliki target waktu. Sebagai contoh yang tidak dapat dijadikan sebagai kegiatan tugas jabatan adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung, karena antara lain tidak dapat diukur, tidak memiliki saran yang jelas pada awal fungsional SKP. Jadi melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik secara langsung ataupun yang kalimat sejenis itu tidak dapat dijadikan sebagai SKP. Namun demikian, apabila pada nanti pelaksanaan tentu ada hal semacam itu nanti masuknya kegiatan non SKP. Kemudian mengacu pada tugas pokok fungsi serta yang menduduki jabatan pimpinan, menghilangkan tugas-tugas yang bersifat manajerial seperti tugas yang dilalui dengan kata memimpin, memberi petunjuk, menyelia, dan sejenisnya. Apabila terdapat hal-hal yang pekerjaan semacam itu pada uraian kegiatan jabatan nantinya pada kegiatan harian, laporan harian, maka itu dimasukkan ke non SKP. Kemudian mengacu pada rencana kerja tahunan yang dikerjakan pada tahun yang berjalan, sehingga tentunya apabila tugas yang telah selesai dikerjakan pada masa yang lalu tidak akan disunati sebagai kegiatan tugas jabatan pada tahun berjalan. Yang sudah selesai tidak usah dimasukkan lagi, karena tentunya tidak akan ada yang dikerjakan yang sudah selesai. Menggunakan kata kerja aktif diawali dengan suku kata me. Contoh, menetapkan, menyiapkan semacam ini, melaksanakan, menyusun, dan sebagainya. Kembali ke pengisian selanjutnya, target kuantitas diisi 1, satuan dokumen. Satuan dokumen di sini dalam pengertian merupakan kumpulan dari berkas. Sedangkan apabila satuannya berkas adalah dalam pengertian kumpulan dari surat, nota dinas, daftar, berita acara, notulen, dan yang sejenisnya yang dapat disebut sebagai satuan terkecil. Harap diperhatikan satuan. Untuk satuan bagi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi tidak boleh mencantumkan satuan seperti kegiatan, orang atau kali. Ketentuan tersebut panduannya ada dari surat BKN pada angka 2, angka 7. Jadi kegiatan orang atau kali. Bahwa pada aplikasi e-kinerja terdapat satuan tersebut karena satuan tersebut digunakan untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional. Jadi kalau di sini tetap ada satuan kali, kegiatan,
itu untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional. Aplikasi e-kinerja versi yang digunakan saat ini belum memilah satuan untuk JPT dan jabatan administrasi dengan pejabat fungsional. Berikutnya ada pengisian angka kredit, tapi ini tidak bisa diedit, dan checkbox 80% serta angka kredit total. Ini adalah pengisian khusus untuk jabatan fungsional. Pada bagian kanan ini terdapat bagian input untuk jabatan fungsional, sedangkan jabatan kasubdit disiplin dan status hukum adalah jabatan pengawas, jabatan administrasi yang pengawas, sehingga di bagian input, bagian yang di sini kosong. Ini khusus untuk jabatan fungsional yang apabila datanya telah siap pada aplikasi kinerja, pilih nama jabatannya dan klik tombol cari, kemudian akan tampil detail kegiatannya, detail kegiatan untuk jabatan fungsional, dan tinggal memilihnya dan menyalinnya saja untuk SKP tahunan. Baik, kita lanjutkan untuk pengisian satu tugas jabatan terlebih dahulu untuk jabatan administrasi. Nanti kita mencoba untuk mengisi satu jabatan fungsional sebagai contoh saja, tidak disimpan. Tentu kita dahului dengan proses edit profile terlebih dahulu untuk memilih jabatan fungsionalnya sebelum kita dapat menggunakannya. Sebagai contoh saja nanti. Sasaran kinerja pegawai mencakup target aspek kualitas yang nilainya untuk target adalah 100 yang merupakan nilai sempurna. Karena nilai 100 berlaku untuk setiap kegiatan tugas jabatan, maka nilai jabatan tersebut tidak perlu dilakukan pengisian, tetapi telah ditetapkan oleh sistem atau aplikasi e-kinerja secara default nilainya 100. Jadi di sini tidak ada pengisian untuk aspek kualitas. Selanjutnya adalah target waktu. Saya ulangi bahwa target antara lain minimal ada 3, kuantitas output, kualitas. Yang ini karena nilai target adalah 100 tidak dimunculkan di aplikasi. Waktu. Jadi yang ada di aplikasi kuantitas output, kualitas mutu nilainya target harus 100, nilai yang terbaik, waktu dalam bulan, biaya. Jadi di sini tidak ada inputan untuk kualitas karena nilainya 100. Selanjutnya adalah target waktu C12. Bahwa satuan waktu untuk SKP tahunan adalah bulan.
Sehingga apabila diisi 12, maka setiap bulan terdapat kegiatan tugas jabatan tersebut. Ada kegiatan tugas jabatan. Bila waktunya cukup 1 bulan, maka isi dengan 1. Untuk pelaksananya dapat terjadi pada bulan Januari atau Februari atau di akhir tahun, bulan Desember, sesuai dengan pelaksanaan realisasinya. Selanjutnya aspek biaya dikosongkan. Biaya diterapkan pada pengguna anggaran. Apabila penggunaannya dikhususkan kepada kuasa pengguna anggaran, maka biaya diterapkan pada kuasa pengguna anggaran dan pada pengguna anggaran kosong. Setelah selesai pengisian satu kegiatan tugas jabatan, klik tombol simpan. Maka telah disimpan satu kegiatan tugas jabatan. Telah disimpan dan untuk dilanjutkan dengan input kegiatan tugas jabatan yang lain. Kegiatan tugas jabatan yang idealnya merupakan pelayanan atau pelaksanaan tugas. Kegiatan tugas jabatan ini idealnya tersusun dalam standar operasional prosedur atau SOP. Jadi kita akan mencoba mengisi contoh input SKP tahunan untuk jabatan fungsional. Jadi misalnya kita pilih contoh jabatan PPID fungsional pengawas urusan pemerintahan daerah, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait pada inspektorat. Untuk penggunaan user kita menggunakan usernya saja, dan kita ubah jabatannya saja. Jadi profile, dan ubah kerjanya, kita ubah jabatannya saja. Untuk contoh saja. Kita pilih jabatannya PPID hari pertama. Sebagai contoh saja, simpan. Di sini jabatannya tidak berubah, harus logout, tapi kita nggak perlu logout, kita hanya karena ini contoh saja. Di sininya mungkin harus logout dulu. Di profile dewan pertama. Ya.
Ini udah jabatannya PPUD hari pertama. Kita pilih jabatan PPUD-nya. Yang pertama, kemudian kita tombol klik cari. Di sini udah keluar menu butir kegiatan jabatan. Klik apabila kita untuk memilih butir kegiatan jabatan, kita cukup klik salin, maka kegiatan tersebut akan dimunculkan di kegiatan tahunan. Nah, di sini cukup diisi kuantitasnya, kemudian angka kreditnya otomatis, yang total otomatis mengisi, satuannya udah siap. Kemudian di sini pilih target waktunya. Nah, setelah ini klik simpan. Cukup mudah bagi ini untuk memilih, untuk menyusun kegiatan SKP tahunan bagi jabatan fungsional. Kami rasa cukup jelas untuk pengisian SKP tahunan untuk jabatan fungsional. Ini disimpan, tapi kita nggak simpan, hanya untuk contoh saja. Nah, kembali lagi kita lanjutkan untuk jabatan administrasi tadi. Kita klik edit profile, kita pilih jabatannya kembali, jabatan Kasubit, disiplin dan status hukum. Simpan. Ini yang belum berubah, keluar dulu, kembali. Akan kita buat 3 kegiatan tugas jabatan sebagai contoh, untuk memudahkan memahami alur dari aplikasi e-kinerja. Tidak kita buat banyak-banyak, akan kita mudah memahami alurnya saja. Selanjutnya, tugas jabatan berikutnya adalah menyiapkan penyelenggaraan sumpah janji PNS. Kita pilih
batasan yang sesuai, pelaksanaan anggaran sumber janji, melaksanakan yang atasnya, jabatan menyiapkan penyelenggaraan tanpa janji entitas satu dokumen waktu 3 bulan saja, cukup 3 bulan ya, gampang. Yang berikutnya dalam melakukan inventarisir dan penelusuran penyelesaian tugas yang belum selesai tahun 2020 serta menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan tugas jabatan atau kegiatan. Melakukan inventarisir SKP tahunan atasan, kita cari yang sesuai, yang cocok kelihatannya. Memeriksa kegiatan melakukan persiapan untuk tindak lanjut atau evaluasi tugas pekerjaan bidang pembinaan dan pemberhentian pegawai yang lebih sesuai kegiatan ini, kegiatan atasan. Di masa yang akan datang, baiknya tidak diperlukan lagi kegiatan tugas jabatan semacam ini, karena idealnya tiap akhir tahun sudah dilakukan atau tiap tahun telah diinventarisir. Namun di sini tetap dibuat sebagai awal dari sebuah proses yang tentunya ke depan selalu kita lakukan perbaikan. Target kuantitas satu dokumen, target waktu satu, pasang tentang cukup sebagai contoh. Tentunya untuk SKP tahunan tentu tidak hanya 3 saja.
setelah selesai dilakukan pencetakan, tanggal pencetakan baiknya di awal tahun kita bekerja. Surat kepala BKN menyampaikan pencantuman tanggal penandatanganan SKP ditetapkan setiap tahun paling lambat 7 hari kerja pertama di bulan Januari. Namun untuk contoh tahun 2021, awal tahun adalah 4 Januari 2021. Bila dilakukan pencetakan tanggal 6 Januari 2021, tentu saja bisa dilakukan, artinya kontrak kerja disebut tanggal 6 Januari. Secara sistem atau aplikasi, karena bekerja mulai tanggal 4 Januari, dapat diisi untuk laporan harian SKP mulai tanggal 4 Januari. Namun kurang afdol, kurang sesuai karena kontrak kerja ditetapkan tanggal 6 Januari. Idealnya ditandatangani kontrak kerja terlebih dahulu, baru dilakukan pekerjaannya. Walaupun secara sistem aplikasi tetap dilakukan sesuai panduan dari BKN, pedoman, petunjuk bisa kita lakukan. Tetapi yang lebih utama ditetapkan pada hari pertama kerja. Demikianlah cara melakukan pengisian SKP tahunan. Jangan lupa setelah membuat SKP tahunan, cetak pada hari pertama kerja, dicetak. Tanggal yang tercantum adalah tanggal sistem. Jadi kalau misalnya dicetaknya pada tanggal 6 atau tanggal 7, nanti yang tercantum adalah tanggal 7. Nah, untuk itu, bila telah di sini download ya, start download. Nah, ini sudah disimpan. Jadi demikian pengisian SKP tahunan. Realisasi penilaian SKP tahunan merupakan salah satu unsur penilaian kinerja pegawai di samping perilaku kerja. Dibuat pada awal tahun dan pada saat terjadinya pindah tugas untuk mengemban jabatan yang baru, baik dokumentasi seperti yang disampaikan di awal tadi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.